Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sahabat bimbel, apa kabar hari ini? Here we are in Primagama Gunung Putri Channel with Kak Aya. Oke, pada kesempatan kali ini Kak Aya ingin sharing tentang pembahasan soal-soal ujian sekolah. Nah, ini khusus untuk adik-adik yang kelas 9. Oke, kakak mau nanya nih, untuk adik-adik kelas 9, udah berapa persen nih persiapannya kalian? Walaupun ini bukan ujian nasional dan online, tetap harus total ya. Nah, oke, langsung aja kita bahas. Kira-kira soal bahasa Inggris itu biasanya yang suka keluar itu di ujian seperti apa sih? Hampir sama kok dengan bahasa Indonesia, yaitu biasanya bentuknya teks. Ingat ya, teks. Nah, teks yang seperti apa yang suka keluar? Jenisnya seperti apa? Ada 5 teks, just 5 main text. Just 5 main text. Apa aja? Ayo kita sebutkan. Yang pertama, ada descriptive text. Yang kedua, ada report text. Hampir sama ya, tapi kalau report text itu biasanya lebih general dan biasanya ditandai dengan adanya bahasa ilmiah yang digunakan dalam teks tersebut. Yang ketiga, itu ada narrative text. Yang keempat, ada recount text. Recount text hampir sama dengan narrative text, sama-sama cerita, tapi untuk recount text ini dia menceritakan tentang pengalaman yang sudah terjadi. Dan yang kelima, yang terakhir, yang biasa kita sebut dengan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Biasanya identik dengan makanan ya. Nah, yaitu kita kenal dengan procedure text. Jadi ada 5 teks. Nah, yang terpenting setelah kita tahu teksnya apa aja, yaitu jenis soalnya nih. Jenis soal apa yang biasanya keluar yang mengacu pada 5 teks tadi. Yang pertama jenis soalnya biasanya yang keluar itu adalah purpose. Yang ditanyakan adalah what is the purpose of the text above? Kira-kira tujuan dari teks di atas itu adalah apa? Nah, sebelum kita tahu tujuannya, jadi kita harus kenalan dulu nama 5 teks tadi. Karena tak kenal maka tak sayang. Masing-masing teks ini memiliki tujuan dan kita harus kenal. Nah, yang kali ini akan kakak bahas itu adalah naratif teks ya. Jadi kali ini kakak akan membahas tentang naratif teks. Jadi kita kenalan dulu dengan yang namanya naratif teks. Apa sih naratif teks itu? Ketika dalam soal kalian harus membedakan nih, ini apa ya? Teks apa ya? Kalau naratif teks itu bentuknya cerita. Ciri-cirinya biasanya ceritanya seperti apa? Biasanya ada cerita fable atau cerita binatang. Yang kedua, legend. Asal-usul terjadi sesuatu. Yang ketiga itu folklore atau dongeng, negeri dongeng. Biasanya like Cinderella or Snow White. Nah, itu maksudnya ke dongeng. Yang keempat biasanya ada folklore atau cerita rakyat. Nah, itu semua masuknya ke naratif teks. Ciri yang kedua biasanya dia ada kata-kata yang pertama itu pembukanya biasanya ya. Ada kata long time ago, once upon time, one day. Nah, itu udah pasti tuh naratif teks. Yang ciri-ciri yang ketiga, dari unsur kebahasaannya dia menggunakan tensi simple past tense, yaitu menggunakan kata kerja yang kedua. Ingat, kata kerja yang kedua bisa yang irregular atau irregular verb. Nah, itu tadi ciri-ciri naratif teks. Yang kedua yang kita harus pahami adalah struktur teksnya. Struktur teks atau yang kita bahasa Inggrisnya bisa kita kenal dengan generic structure. Kalau untuk generic structure-nya apa? Biasanya kakak pakai kode unik untuk menghafalin. Jadi kita gampang ingat, yaitu oncom reso. Oncom reso ini bukan makanan ya. Nah, apa sih itu oncom reso? Yang pertama on. On itu adalah orientation. Orientation itu adalah introduce the character, time, and place. Jadi memperkenalkan tokohnya itu siapa, tempat, dan waktunya. Yang kedua, com dari kata complication. Complication itu adalah munculnya konflik. Yang ketiga tadi ada kata reso. Reso dari kata resolution, yaitu solve the problem atau penyelesaian masalah yang tadi. Nah, itu tadi 3 dari struktur teks naratif. Nah, sekarang poinnya nih, tujuan dari teks naratif itu apa? Sebelumnya kakak mau nanya nih untuk adik-adik sobat bimbel di rumah. Waktu masih kecil pernah gak didongengin? Nah, kira-kira itu tujuannya untuk apa kalian didongengin, diceritain itu tujuannya untuk apa? Pasti biasanya untuk relaksasi atau untuk menghibur. Nah, sama dengan naratif teks,
Naratif text tujuannya adalah untuk menghibur pembaca, to entertain or amuse the reader. Jadi ingat-ingat tujuan dari naratif text, to entertain or amuse the reader. Good job. Oke. Itu adalah tadi jenis soal yang pertama, purpose text. Dari purpose of the text. Jadi kita harus kenal dulu sama teksnya, baru tahu tujuannya. Oke, jenis soal yang kedua yaitu ada yang namanya main idea. Hampir sama dengan bahasa Indonesia main idea. Yang ditanyakan pasti main idea. Tapi kalau bahasa Inggris biasanya lebih ke spesifik. Main idea dari paragraf keberapa. Biasanya, what is the main idea of the second paragraph? Jadi ditanyakan per paragrafnya, gak menyeluruh. Main idea dari paragraf kedua adalah, jadi kita hanya fokus ke paragraf kedua. Caranya bagaimana cara mencarinya? Hampir sama dengan bahasa Indonesia, yaitu kita lihat di kalimat awal dan kalimat akhirnya. Karena paragraf itu terbagi menjadi dua. Ada paragraf deduktif sama paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif biasanya ada di kalimat awal, kalau induktif ada di akhir, atau biasanya gabungan dari keduanya. Nah, setelah kita tahu, kita lihat kalimat awal dan kalimat akhirnya, kita tentukan yang mana yang paling menggambarkan dari teks atau paragraf kedua tersebut. Yang paling menggambarkan yang mana nih? Baru kita lihat atau cocokkan dengan pilihan jawaban yang tersedia. Nah, kalau untuk naratif teks, kita nggak bisa ngelihat nih, khusus untuk naratif teks yang bentuknya cerita. Kita nggak bisa ngelihat dari kalimat awal atau kalimat akhir. Terkadang kita harus menyimpulkan, karena di bentuknya cerita. Kita simpulin dulu di paragraf kedua itu menceritakan tentang apa. Kita simpulkan, baru kita cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Oke. Selanjutnya, jenis soal yang ketiga. Tadi ada purpose, main idea. Yang ketiga itu ada reference. Referensi itu apa sih sebenarnya? Yaitu menanyakan rujukan dari sebuah kata ganti. Rujukan dari sebuah kata ganti. Yang biasanya ada kata it refers to. Jadi kata it ini kembali kemana? Mengacu ke kata yang mana gitu. Biasanya kita ngambilnya kalimatnya itu soalnya ngambil dari kalimat yang ada pada teks. Kita pahami dulu. Kalau kata ganti itu dalam bahasa Inggris ada apa aja? Kan ada Ayu, Dewi, he, she, dan it. Nah, itu biasanya kata yang di garis bawah itu biasanya hanya she, it, atau they-nya aja. Jadi kata they misalkan kembali kemana? Cara mencari tahunya berarti di kalimat sebelumnya atau kata benda yang disebutkan sebelumnya. Nah, menyebutkan tentang apa? Misalkan it, kita paham nih. It itu nggak mungkin menyebutkan atau menggantikan tentang orang. Berarti kita kalau misalnya ada pilihannya orang, kita jangan pilih. Karena itu adalah kata ganti untuk hewan atau benda. Nah, jadi kita harus lebih teliti lagi ya. Oke, jadi seperti itu caranya. Kita lihat dulu kata benda yang telah disebutkan sebelumnya. Baru kita tentukan. Oke, jenis soal yang keempat. Tadi ada reference, terus ada sekarang yang keempat itu biasanya yang paling dieluh-eluhkan dan biasanya yang susah. Padahal itu simpel sebenarnya kalau kita ngerti. Yaitu sinonim atau antonim. Nah, itu bisa jadi danger buat kita kalau kita nggak ngerti sama sekali itu artinya apa. Ya nggak sih? Ya nggak sih sobat-sobat? Nah, ke caranya, biasanya kalau di soal itu, antonim itu nggak hanya disebutin antonim dari kata ini tuh apa. Biasanya lebih ke opposite. Jadi sama aja ya teman-teman. Kalau opposite sama antonim itu sama. Biasanya opposite of the words adalah misalkan. Jadi itu opposite sama dengan antonim. Yang kedua itu sinonim. Kalau sinonim itu lebih, kalau di soal itu lebih disebutin dengan closest meaning. The closest meaning atau the same meaning. Itu sama dengan sinonim ya. The same meaning meaning yang sama atau makna yang sama, atau the closest meaning, makna yang terdekat dengan kata, misalkan kata yang digaris bawahi. Nah, caranya seperti apa? Kalau kita benar-benar mentok banget, nggak ngerti banget itu artinya apa, salah satu caranya adalah guessing the meaning. Jadi kita menerka kira-kira itu meaning atau maknanya itu apa yang disesuaikan dengan cerita tadi yang ada dalam teks. Kira-kira yang cocok, yang sesuai yang mana. Baru kita cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Nah, emang kuncinya kalau dalam bahasa Inggris itu kita harus menguasai satu, yang pertama itu harus menguasai kosakata.
perbendaharaan kosakata itu harus banyak. Caranya seperti apa? Kalau kalian hobinya dengerin lagu Inggris, boleh. Jadi itu menambah kosakata kalian. Yang kedua, kalian bisa banyak-banyak latihan soal. Jadi kalau ketika kalian memperbanyak latihan soal, di situ kalian akan menemukan kosakata baru. Nah, jadi dari situ kalian udah gak asing lagi kan. Oh, ini udah pernah nih saya latihan soal nih, artinya ini. Nah, itu kuncinya. Jadi harus banyak latihan soal. Jangan males. Karena masa depan kalian tuh mulai dari sekarang. Malesnya nanti dulu. Oke, jadi itu tadi triknya. Guessing the meaning kalau udah mentok banget ya. Oke, sekarang jenis soal yang kelima. Setelah tadi ada sinonim antonim, biasanya kalau naratif teks itu identik dengan, dan biasanya kalau kakak ngeliat di soal-soal yang udah ada, kalau naratif teks itu selalu ada yang namanya moral lesson atau pesan moral. Nah, biasanya pertanyaannya bentuknya seperti apa? What can we learn from the text? Apa yang bisa kita pelajari dari teks? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Jadi, kita tahu ceritanya dulu, baru kita bisa tahu pesan apa yang disampaikan dari cerita tersebut untuk para pembaca. Nah, kuncinya sama. Kita harus tahu dulu ceritanya itu apa. Kalau kita sudah tahu ceritanya apa, berarti kita bisa menyimpulkan pelajaran yang bisa kita ambil dari teks tersebut apa. Tetap kita harus tahu kosakata walaupun sedikit-sedikit. Jadi sebenarnya harus banyak ya, tapi kalau misalkan sedikit-sedikit dari per paragraf itu kita tahu, kita bisa catching the meaning. Kita bisa menangkap maknanya itu apa dan mengarahnya kemana. Oke, itu tadi 5 jenis soal yang biasanya keluar atau mengacu pada 5 teks tadi. Oh ya, biasanya selain itu ada juga pertanyaan yang mengacu, misalkan the statement of the text is true except. Jadi misalkan kalimat pernyataan atau pernyataan di bawah ini itu benar kecuali, tapi yang mengacu pada teks. Nah, itu sebenarnya agak lebih mudah karena di situ pertanyaan jenisnya, jawabannya itu tersurat ada dalam teks. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja, misalkan pilihan yang pertama itu benar atau salah, sama di teks itu sesuai atau enggak. Seterusnya yang B betul atau tidak. Misalkan benar kecuali, kalau ada kata except, jadi kalian harus teliti ya. Nah, tips and tricks sebelum kalian mengerjakan soal teks, kalian lebih baik baca soalnya dulu. Jangan teksnya terlebih dahulu, jadi itu wasting time. Kalau kita membaca teksnya itu kan habis dulu, karena kita nggak tahu apa yang dicari dulu. Jadi yang pertama, kita baca soalnya. Oh, yang pertama nih tujuan dari teks. Jadi kalau tujuan teks itu kita sebenarnya nggak perlu baca sampai akhir ya. Kalau untuk tujuan teks, kita ngelihat awalnya aja. Oh, ini teks deskriptif, berarti untuk mendescribe. Oh, ini teks misalkan recount teks, berarti itu adalah to retell past experience. Jadi kita tanpa harus membaca sampai akhir, kita bisa menjawabnya kalau kita sudah paham. Makanya tadi seperti yang kakak awal bilang, kita harus kenalan dulu sama teks. Jadi kita paham. Kalau prosedur itu paling gampang karena biasanya ada step-stepnya. Nah, itu tadi tips and tricksnya. Kalau misalkan itu kita baca soalnya terlebih dahulu. Oke, di next session kakak akan masih menjelaskan tentang soal yang biasanya keluar untuk ujian sekolah. Tadi kan ada teks ya, ada 5 teks. Maksudnya yang kita membahas tentang satu teks hanya untuk contoh. Tapi biasanya selain 5 main text itu di bahasa Inggris ada yang namanya functional text yang akan kita bahas di next session atau di part 2. Jadi stay tune ya. See you.